Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Lihuta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, hati dan pikiran telah kami siapkan untuk disapa firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini. Kamis 25 Januari 2024 tertulis dalam kitab Imamat pasal 25 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Hidup menjadi berkat. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, si kaya menindas si miskin. Itu sudah menjadi cerita lama yang masih saja berlaku hingga hari ini. Bahkan mungkin semakin menjadi-jadi. Siapa yang berkuasa akan menindas yang lemah, sepertinya sudah menjadi hukum alam. Tuhan kita adalah Allah yang penuh kasih. Dia sangat memperhatikan umatnya di muka bumi ini. Dia adalah Allah yang selalu memiliki belas kasihan. Tuhan sebenarnya sudah mengingatkan mengenai perintahnya agar kita sesama bisa hidup rukun dan tidak merugikan satu sama lainnya. Tapi memang dasarnya sifat manusia sulit untuk diubah. Perilaku memperdaya yang lebih lemah terus saja berlanjut dari masa ke masa. Uang memegang peran paling penting di dunia ini. Orang terus berusaha mencari untung sebesar-besarnya, tidak peduli apakah itu merugikan orang lain sekalipun. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan hari ini yang didasari penetapan akan tahun Jobel, tahun ke-50, tahun pembebasan, dengan tegas melarang kita mencari untung dengan merugikan orang lain. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Seperti nats renungan hari ini. Tindakan merugikan orang lain sama sekali tidak sejalan dengan kasih yang menjadi inti dasar dari kekristenan. Jangankan kepada yang lemah, kepada musuh sekalipun kita diingatkan untuk tidak boleh membenci, tapi harus membantu bahkan berdoa bagi mereka. Kasih tidak mengenal kecurangan dan hal-hal yang merugikan sesama kita. Siapapun mereka, yang lebih lemah justru seharusnya dikasihi dan dibantu, bukan malah semakin dirugikan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, orang percaya yang hidup dengan takut akan Tuhan, kapanpun dan di setiap saat, mempunyai belas kasihan dan kepedulian, menjadi berkat bagi orang lain. Setiap orang yang menyatakan dirinya sebagai pengikut Kristus harus memutuskan hubungannya dengan berbagai hal yang menguntungkan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Tidak ada gunanya memperoleh keuntungan dengan merugikan orang lain. Tindakan tersebut melawan kehendak Tuhan. Sebaliknya, bantulah mereka dengan apa yang kita miliki, agar mereka pun menikmati anugerah Tuhan. Percayalah, Tuhan sanggup menurunkan berkat-Nya secara berkelimpahan kepada kita untuk melakukan kasih, kebaikan, dan kepedulian dalam hidup ini. Hidup menjadi berkat. Amin.
Mari kita nyanyikan Bukuende 702 ayat 2 nang marsinod dangguluku. Ikon hobas mangurupi akan nagalei jala burju makobasi songo tuhatai tiur marsinondak idoni igil ni Jesus tok tong marsinondak panondang doa tutu. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa dalam surga atas segala berkat anugerah dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari Tuhan senantiasa membimbing dan menuntun kami, memberikan kepada kami kekuatan jika kami menghadapi tantangan dan cobaan. Ya Tuhan, kiranya kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Ya Tuhan, kami berdoa, yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan. Yang berduka, Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini, kami serahkan kehidupan dan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah namamu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.